apa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Raisa dan di sini aku akan ngejelasin tentang fenomena di sekitar yang melenceng dari kepribadian tasawuf. Dan aku akan mengangkat tema tentang homoseksual atau seksual yang melenceng. Oke, sekarang aku akan ngejelasin homoseksual itu apa. Homoseksual itu adalah hubungan sejenis atau sesama jenis dan mereka itu masuk ke dalam zona patologi sosial atau disebut mengalami gangguan kejiwaan. Ini dibahas di dalam kajian psikologi dan mereka itu banyak golongannya. Pertama yaitu perilaku gay, yang kedua itu ada biseksual, yang ketiga transgender, keempat itu ada lesbi. Semuanya termasuk ke dalam homoseksual. Seperti yang udah kita dengar, gay itu adalah hubungan antara laki-laki dan laki-laki. Biseksual itu perilaku yang mencintai dan menyukai sesama jenis, baik laki-laki maupun perempuan, tapi dia masih ada sifat lenturnya ke kiri, atau artinya mereka bisa mencintai lawan jenis mereka, cuman punya potensi untuk mencintai sesama jenis gitu. Kalau lesbi itu perilaku sesama jenis cuman wanita dan wanita aja. Tadi kan kalau laki-laki gay, kalau lesbi itu wanita. Transgender itu adalah seorang laki-laki yang berpenampilan dan bergaya seperti wanita, yaitu seperti memakai atribut wanita sepanjang waktu maupun hanya bersifat temporary atau hanya sewaktu-waktu berpenampilan seperti wanita, atau pula dia tuh nggak merubah diri tetapi gaya dan bicaranya itu menyerupai wanita. Dan ini memiliki kecenderungan seksual itu mengarah kepada cinta sesama laki-laki biasanya, rata-rata, dan ini dari kajian psikologi umum. Namun, jatinya gay, lesbian, biseksual, dan transgender itu memiliki satu tema yang sama, yakni mereka itu berperilaku anomali atau patologi sosial dan psikososial yang bersumbernya itu di dalam hati atau alkohol. Terlebih lagi, perihal homoseksual ini sudah mensejarah dan melegenda, yakni di zaman Nabi Lut, yang hingga saat ini belum punah dan malah kita menjumpai banyak kelompok-kelompok orang yang malah jadi tren kekinian. Baik, selanjutnya kita akan lihat dari berbagai sudut pandang dan solusi dan cara untuk mengatasi homoseksual ini. Di dalam sebuah penelitian menunjukkan bahwa tidak mudahnya menyembuhkan mereka yang berorientasi homoseksual, seperti di dalam penelitian jurnal dari Dewi Priska dan Alini Muhdi di tahun 2016 yang judulnya Family Terapi pada Homoseksual dan Biseksual. Itu menyatakan bahwa tidak mudah menyembuhkan mereka yang berorientasi homoseks dan biseksual. Penelitian lain juga menunjukkan tidak mudahnya mengobati homoseksual adalah hasil penelitian dari Gunawan Saleh dan Muhammad Arif di tahun 2017. Meskipun penelitian tersebut menyebutkan bahwa tidak mudah, tapi asumsi saya, sumber perilaku dari para kaum homoseks ini adalah masalah kolbu, sudah masalah hati, di mana alkolbu itu yang tidak dibersihkan dari keburukan dan dibiarkan berkembang hingga rentan mengarah kepada perilaku yang tercela hingga mendekati homoseksual, bahkan melakukan homoseksual itu. Karena sejatinya alkolbu itu sesuatu benda yang lunak, sifatnya mudah jatuh, mudah terpengaruh, mudah rusak, dan mudah tergelincir. Makanya kita butuh takziatun alkolbu. Itu adalah kolbun healing. Itu menjadi term sangat dibutuhkan untuk mengembalikan para kaum homoseksual ke jalan Tuhan. Intensitasnya dari kolbun healing adalah menekankan pada penyehatan hati yang diharapkan akan mampu meminimalisir perilaku homoseksual. Kolbun healing merupakan perpaduan dari dua suku kata, yaitu kolbun yang artinya hati dan healing yang arti penyembuhan, sehingga kolbun healing bisa dimaknai yaitu mencerahkan dan menyehatkan dan menyembuhkan hati manusia agar mencapai derajat perilaku yang lebih positif. Namun, ada poin-poin alkolbu yang harus benar-benar disirnakan dari dalam diri kaum homoseksual yang tadi kita bahas ini. Itu terletak pada alkolbu yang bersentuhan dengan nafas amarah. Namun, ada juga yang perlu dilestarikan, yaitu alkolbu bersentuhan dengan nafas al-mutmainah tadi. Kalau tadi kan yang perlu disirnakan itu yang bersentuhan dengan al-nafas amarah. Kalau yang perlu dilestarikan itu alkolbu yang bersentuhan dengan nafas al-mutmainah, karena dia akan menghadirkan being value, pada akhirnya akan bantu meminimalisir dan menghilangkan perilaku homoseksual. Dan penyatuan antara al-qalbu dan an-nafas mutmainah ini dapat direkatkan dengan masuk kepada zona tasawuf positif. Karena untuk mendapat kesembuhan, para pelaku homoseks tidak bisa hanya sekedar mengerjakan sholat, puasa, atau berbagai ibadah lainnya dengan masuk kepada tataran yang ibadah yang biasa-biasa saja. Karena untuk mendapatkan kesembuhan itu, para kaum homoseks harus masuk kepada tataran ibadah yang setingkat
atau 2 tingkat lebih tinggi dari hanya sekedar ibadah yang tadi biasa-biasa saja. Kesembuhan hanya bisa diraih manakala para kaum homoseksual beribadah dan membersihkan hati dengan melebur pada zona tasawuf dengan at-thariqah sebagai medianya. Berikut formulasi religius pembersih al-qalbu terkhusus untuk para perilaku homoseksual. Pertama adalah adanya kesadaran diri dengan tanpa syarat, benar-benar tulus untuk bertaubat yang sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, yang secara bahasa tidak tertarik terhadap sesuatu yang meninggalkannya. Jadi ketiga yaitu waro, meninggalkan nuansa-nuansa dalam hidup yang tidak berarti. Formula yang selanjutnya tawakal. Menurut Imam Al-Ghazali, tawakal yaitu pengendalian hati agar tetap pada jalan Allah sehingga tidak menyimpang dari tatanan dan aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Selanjutnya adalah al-mahabbah, berarti kecintaan kepada Allah dan menempatkan posisi cinta kepada Allah itu di atas kecintaan kepada unsur-unsur yang bersifat duniawi, termasuk unsur-unsur yang mengarah kepada kecintaan kepada pasangan hidup. Selanjutnya adalah al-marifat, dapat diartikan sebagai sumber kenikmatan atas pertemuan dengan Allah. Dan ini merupakan hasil dari riyadoh dan perjuangan dalam pembersihan al-qalbu tadi. Jadi ini tahap terakhir atau formula terakhir karena ini adalah hasil dan sifatnya harus istiqomah tanpa terputus dan tanpa berkesudahan. Endingnya seorang akan mampu menemukan dan berjumpa dengan ilahi Rabbi dan pada akhirnya akan mendapatkan pemaknaan hidup yang sebenarnya. Itu poinnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.